Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Siti Fatimah Gani, NIM D1A1211027 dari jurusan Agribisnis kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab soal ulangan akhir semester dari mata kuliah pengantar ilmu ekonomi yang diberikan oleh Ibu W.K. Gusmiarti A.SP.MP. Untuk nomor 1 soalnya adalah, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang pendapatan nasional, definisi, rumus, dan faktor yang mempengaruhi. Pendapatan nasional adalah jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara selama 1 tahun, di mana pendapatan masyarakat adalah barang atau jasa yang dihasilkan. Rumus pendapatan nasional dihitung melalui 3 metode. Metode yang pertama adalah pendekatan produksi, yaitu jumlah dari seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi masyarakat dalam periode 1 tahun, di mana barang dan jasa tersebut merupakan barang akhir atau barang jadi yang langsung diterima oleh konsumen. Adapun rumusnya yaitu Y sama dengan Q1 dikali P1 ditambah Q2 ditambah P2 ditambah seterusnya, di mana Q adalah jumlah barang dan P adalah harga barang, sementara Y adalah pendapatan nasional. Metode yang kedua adalah pendekatan pendapatan, yaitu penjumlahan dari seluruh penerimaan faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap proses produksi dalam periode 1 tahun. Adapun rumusnya yaitu Y sama dengan R tambah W tambah I tambah P, di mana R adalah rent, pendapatan bersih dari sewa, W adalah wage, pendapatan dari gaji dan upah, I adalah interest, pendapatan bersih dan bunga, dan P adalah profit, pendapatan dari keuntungan. Dan metode yang ketiga adalah pendekatan pengeluaran, yaitu penjumlahan dari seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh seluruh rumah tangga ekonomi selama 1 tahun. Adapun rumusnya yaitu Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X kurang M, di mana C adalah pengeluaran konsumsi, I adalah investasi, G adalah pengeluaran pemerintah, X adalah ekspor, dan M adalah impor. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional adalah, yang pertama, permintaan dan penawaran agregat. Permintaan agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan permintaan terhadap barang-barang dan jasa sesuai dengan tingkat harga. Sedangkan penawaran agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan penawaran barang-barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Faktor yang kedua, konsumsi dan tabungan. Konsumsi adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Sedangkan tabungan adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi. Faktor yang ketiga, potensi sumber daya alam. Negara yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, jika dikelola dengan baik, akan menghasilkan pendapatan nasional yang tinggi. Faktor yang keempat, jumlah modal yang digunakan. Jika suatu negara memiliki modal yang cukup untuk mengelola sumber daya alam yang tersedia, tentu pendapatan nasional negara tersebut akan meningkat. Sebaliknya, jika suatu negara kekurangan modal, maka pendapatan nasional di negara tersebut tidak optimal. Faktor yang kelima, tingkat teknologi yang digunakan. Dengan teknologi sederhana, jumlah barang dan jasa yang dihasilkan relatif lebih sedikit. Akan tetapi, dengan teknologi modern, jumlah barang dan jasa yang dihasilkan tentu lebih banyak. Faktor yang keenam, stabilitas keamanan. Stabilitas keamanan yang buruk akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian pendapatan nasional suatu negara. Misalnya, jika sering terjadi kerusuhan, demonstrasi, disertai kekerasan, peledakan bom, terorisme, gerakan separatis, dan lain-lain, akan mengakibatkan berkurangnya pencapaian pendapatan nasional. Faktor yang ketujuh, kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah sangat berpengaruh terhadap pencapaian pendapatan nasional. Jika suatu negara memiliki pemerintah yang bersih, berwibawa, dan berkualitas, maka pemerintah negara tersebut pasti akan membuat kebijakan-kebijakan yang tepat, baik kebijakan di bidang politik maupun ekonomi. Kebijakan-kebijakan yang tepat disertai pelaksanaan yang bertanggung jawab pasti akan berpengaruh pada naiknya pendapatan nasional. Dan faktor yang kedelapan yaitu investasi. Investasi sangat berpengaruh terhadap pendapatan nasional. Dengan adanya investasi, maka akan menambah jumlah produk nasional, yang berarti menambah pendapatan nasional.
Soal nomor 2, pertanyaannya adalah jelaskan apa yang Anda ketahui tentang upah real dan upah nominal, definisi, dan 3 kondisi yang mungkin terjadi di antara kedua konsep tersebut. Upah real adalah daya beli dari pendapatan atau upah yang diterima buruh, sedangkan upah nominal adalah rata-rata upah harian yang diterima buruh sebagai balas jasa pekerjaan yang telah dilakukan, di mana upah nominal melihat nilai upah dari angka yang tertera tanpa memasukkan faktor-faktor lain, seperti harga barang atau keuntungan perusahaan. 3 kondisi yang mungkin terjadi di antara konsep upah real dan upah nominal adalah: konsep yang pertama, jika tingkat kenaikan upah nominal berada di atas tingkat kenaikan harga, maka upah real akan naik. Misalnya, upah yang diterima pada bulan tertentu senilai 2 juta rupiah. Bulan depan, upah yang diterima naik sebesar 3 juta rupiah, sehingga upah nominalnya naik sebesar 1 juta rupiah. Uang tersebut akan dibelikan TV seharga 2.500.000 rupiah, sehingga masih tersisa 500.000 rupiah untuk membeli barang-barang lain, maka upah nominal naik, upah real pun ikut naik. Kondisi yang kedua, jika tingkat kenaikan upah nominal sama dengan tingkat kenaikan harga, maka upah real akan stagnan. Misalnya, upah senilai 2 juta rupiah naik menjadi 3 juta rupiah. Uang tersebut akan digunakan untuk membeli TV, tetapi ternyata harga TV juga naik nominalnya sebesar 500.000, sehingga harga TV yang tadinya 2.500.000 naik sebesar 3 juta. Jadi gaji sebesar 3 juta rupiah hanya bisa membeli sebuah TV seharga 3 juta rupiah tanpa bisa membeli kebutuhan yang lain. Maka meskipun upah nominal mengalami kenaikan harga, tetapi upah real stagnan. Dan kondisi yang ketiga adalah jika tingkat kenaikan upah nominal berada di bawah tingkat kenaikan harga, maka upah real akan turun. Misalnya, TV yang ingin dibeli tadi naik lagi harganya sebesar 3.500.000, maka gaji yang naik sebesar 3 juta rupiah tersebut sudah tidak bisa lagi membeli TV tersebut karena gaji sudah tidak cukup, sehingga upah nominal berada di bawah tingkat kenaikan harga, jadi upah realnya turun. Soal nomor 3, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang uang dan inflasi, definisi, faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran uang, dan faktor yang mempengaruhi inflasi. Uang adalah stok kekayaan yang siap untuk dibelanjakan atau ditransaksikan, dan sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa serta kekayaan berharga lainnya, serta untuk pembayaran hutang. Sedangkan inflasi adalah kemerosotan nilai uang karena banyaknya dan cepatnya uang beredar sehingga menyebabkan naiknya harga barang-barang. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang adalah: yang pertama, besar kecilnya pembelanjaan negara yang berkaitan dengan pendapatan nasional, sehingga menyebabkan meningkatnya permintaan uang. Yang kedua, cepat atau lambatnya laju peredaran uang yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, kebiasaan pembayaran konsumen, apakah tunai atau angsuran, sebab ini akan berpengaruh terhadap jumlah uang yang diminta pada saat ini atau pada saat yang akan mendatang. Yang kedua, frekuensi pembayaran pendapatan. Yang ketiga, praktik-praktik bank, hal ini berkaitan dengan keluar masuknya uang melalui bank. Dan yang keempat, keadaan psikologi masyarakat dalam menggunakan uang. Yang ketiga, motif-motif masyarakat dalam menggunakan uang. Ada 3 motif-motif masyarakat dalam menggunakan uang. Yang pertama, motif transaksi. Alasan menahan uang didasarkan pada keinginan untuk membiayai transaksi kebutuhan sehari-hari. Motif yang kedua, berjaga-jaga, yaitu alasan untuk menghadapi keadaan darurat dan hal yang akan terjadi tanpa diduga. Dan motif yang ketiga yaitu motif spekulasi, alasan berdasarkan ramalan dan penghitungan yang akan terjadi pada masa yang akan mendatang. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang adalah: yang pertama, semakin tingginya tingkat bunga sehingga semakin sedikit jumlah uang yang beredar. Yang kedua, semakin tinggi pendapatan masyarakat sehingga semakin banyak uang yang beredar karena semakin sering melakukan transaksi. Faktor yang ketiga, semakin bertambahnya jumlah penduduk, sehingga semakin banyak dan semakin cepat uang beredar. Faktor yang keempat, kondisi geografi yang menyebabkan
di perkotaan lebih banyak dan lebih cepat uang beredar dibandingkan di pedesaan. Faktor yang kelima, struktur ekonomi. Negara agraris berbeda dengan negara industri. Negara industri peredaran uangnya lebih cepat dan lebih banyak. Faktor yang keenam, penguasaan iptek penduduk. Iptek negara yang lebih maju lebih banyak dan lebih cepat uang beredar dibandingkan dengan negara yang menerapkan teknologi yang sederhana. Faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi adalah yang pertama, perputaran uang. Perputaran uang yang ada di sebuah negara akan mempengaruhi harga. Selain itu, perputaran uang yang terlalu banyak di sebuah negara juga membuat ketidakseimbangan terjadi di masyarakat. Nantinya, tingkat konsumsi akan meningkat sehingga produk yang dijual akan semakin berkurang. Hal itu bisa membuat harga-harga cenderung naik. Yang kedua, hutang negara. Selain perputaran uang yang terlalu banyak, inflasi sebuah negara bisa terjadi karena meningkatnya hutang terhadap negara lain. Sebab, hutang tersebut akan semakin banyak atau meningkat lantaran pajak yang harus diberikan, belum lagi dengan bunga tambahan yang perlu dilunasi. Itulah tadi penjelasan jawaban saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.